Ada, masih. Ya. Sambil jalan Pak. Sambil jalan. Jalan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para guru-guru, mudah-mudahan panjang umur, berkah ilmu yang terbaik. Pimpinan perusahaan beserta seluruh karyawan yang tidak dapat saya sebutkan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman. Yang pertama, nikmat itu kita tidak syukuri kalau dia selalu ada. Kita putar keran, air mengalir, ada. Kapan baru terasa dia nikmat? Ketika kita putar keran, air mati, ketika petik stop kontak, listrik tidak hidup, ketika dia tidak ada, baru terasa sebagai nikmat. Jadi punya pekerjaan di perusahaan itu bagi pegawai bukan sesuatu nikmat, karena setiap hari dia bekerja. Tapi bagi orang yang pernah melamar 10 kali nggak diterima, itu nikmat yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu gagal untuk merasakan kegagalan. Cukup dengan mensyukuri nikmat yang sudah ada, punya pekerjaan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dari situlah baru kita menjadi orang yang bersyukur. Maka kata Nabi SAW, lihat ta'ifiza ahadukum, hendaklah kamu punya bekal. Di antara bekalnya adalah qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Jadi ketika kita bangun pagi, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, sekali lagi saya punya pekerjaan. Ketika itu ada semangat dalam diri kita, kita menghargai dan kita punya perasaan syukur kepada Allah, disitulah baru dia ada. Kalau tidak, pekerjaan yang menurut kita membosankan itu adalah pekerjaan yang dicari, yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang selama ini memerlukan pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan. Cobalah baca, cari di Google pengangguran di Indonesia, atau pencari kerja di Indonesia, atau lapangan kerja ketersediaannya dengan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Itu sangat tidak berimbang. Beda dengan Jepang yang banyak peluang justru kekurangan orang. Sedangkan kita begitu banyak pencari kerja, kurang investor tidak masuk, yang ada seterusnya. Jadi poin yang pertama adalah mensyukuri nikmat pekerjaan. Yang kedua, setelah kita mensyukuri nikmat pekerjaan, bagaimana cara mensyukurinya? Tentu saja kalau sifatnya di kantor on time, tepat waktu, mengejar target-target perusahaan, atasan, rapat pimpinan, apa yang mau dicapai, lalu kemudian untuk kepada Allah SWT, gajinya dikeluarkan zakatnya, infak sodakohnya, yang sifatnya lisan, berzikir jangan berhenti, sholawatnya, istighfarnya, tasbih tahmidnya, ibadah hartanya sudah, ibadah lisannya sudah, ibadah keluarganya sudah, maka ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, bahwa seorang laki-laki, pegawai, pekerja, karyawan, dia tidak hidup sendiri. Dia punya istri, dia punya anak. Jadi orang yang punya pekerjaan, sibuk dengan pekerjaannya, sampai kurang perhatian kepada istri dan anak adalah orang yang zalim, aniaya. Orang yang hubungan tidak baik dengan anak istri berefek kepada pekerjaan di kantor, juga dia orang yang zalim. Kenapa? Karena dia digaji untuk bekerja. Sementara kalau gajinya dia ambil tidak bekerja dengan baik, maka ada muncul istilah makan gaji buta. Kenapa begitu? Karena dia tidak dibayar untuk tidak berkeringat. Makanya dalam hadis disebut utul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arafuhu. Berikanlah pegawai itu upahnya sebelum kering keringatnya. Apa makna di situ? Bahwa perusahaan menggaji on time, tapi juga kita disuruh berkeringat. Ada jerih payahnya, ada etos kerjanya,
ada on time, tepat waktunya. Nah, kedisiplinan inilah yang diambil dari Jepang, dari Korea, dari Barat, para motivator menyelamatkan. Tapi Islam motivasinya bukan sekedar gaji, bukan target, bukan dunia. Motivasinya adalah kalau kita amanah, dia bernilai amal soleh. Kalau kita berkhianat, dia akan menjadi beban di akhirat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya nanti pada hari kiamat. Adil terhadap pekerjaan, adil juga terhadap orang yang di rumah, istri dan anak. Poin yang kelima, bahwa kita tidak sendirian. Ada pimpinan, ada atasan, ada bawahan, ada rekan sejawat. Maka ini juga kita jalin hubungan dengan baik. Bagi yang punya amanah pimpinan, itu juga tidak kekal abadi. Bagi yang bawahan, jangan merasa minder karena kita diciptakan dalam Islam ini sama. Hanya saja mungkin lebih tua usia, lebih banyak pengalaman. Inna khalaqnakum min dzakarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pauh, buah pokat.
Itu nama buah-buahan. Buah pauh, buah pokat, dulu jauh sekarang dekat. Kalau Tuhan pergi menampi di tengah laman, dulu mimpi sekarang sudah jadi kenyataan. Itu hanya sekedar melanjutkan berbalas pantun tradisi. Mudah-mudahan anak-anak kita melanjutkan tutur kata budi bahasa yang baik-baik ini di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pian sabarataan? Semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ulun hormati para abah guru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, para alim, para ulama, para habaib, tokoh masyarakat, TNI, Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah kokohkan persatuan, eratkan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Tolong yang di depan duduk, yang belakang nanti unjuk rasa. Syarat kalau kita mau jaga persatuan itu tidak banyak-banyak, cukup 5 saja. Karena ini jaga persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, jaga persatuan, maka syaratnya ada 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, menyadari bahwa asal muasal kita sama. Ini dasar utama. Mau orang Melayu, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semua asalnya sama. Ini yang ada di sini, mohon maaf kalau saya bertanya menyinggung perasaan. Ada yang berasal dari emas? Enggak ada. Semuanya berasal dari tanah. Hidup di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dan akan mati dimakan cacing. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan, sahabat, bapak ibu yang angkuh sombong, pulang dari sini tanya, kamu diciptakan dari apa? Dari tanah. Jalan di mana? Di atas tanah. Mati masuk kemana? Ke lubang tanah. Akan dimakan cacing tanah. Lalu ciptaan Allah ini, manusia ini asalnya sama semua Pak Ustaz? Sama dari tanah. Kalau memang asalnya sama, kenapa sifatnya beda-beda? Kalau memang dari tanah berarti di bawah rendah, baik, bagus semua. Kenapa sifatnya macam-macam? Iya, sesuai dengan jenis-jenis tanah. Ini teman saya ini bawaannya mau kelahi aja. Mungkin dia berasal dari tanah sengketa. Betul? Ngaku. Ini Pak Ustadz, semua beban hutang RT, RW, sangkutan lampu jalan, semua dibebankan ke saya Pak Ustadz. Mungkin dia berasal dari tanah timbun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Somad yang berada di atas pentas dengan dikelilingi bunga-bunga, dengan para abi, dengan para ulama, dengan para abah guru, TNI, Polri, dengan ibu bapak yang berada di bawah, itu hanya pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali ke tanah. Berjalan saya sekarang, tadi malam di tanah bumbu, sekarang di tanah laut. Tanah laut masih tanah juga. Yang satu pakai bumbu, satu pakai laut. Nanti besok pagi sudah berada di Banjarbaru,
lalu hari Senin kembali ke Pekanbaru. Sama-sama baru, satu Banjar, satu Pekan. Tanah yang saya injak sekarang tanah Pulau Kalimantan, tanah tempat kampung saya tanah Pulau Sumatera. Saya belajar ke Mesir, tanah Mesir. Saya pergi ke Maroko, tanah Maroko. Saya tidak pernah merasa asing. Kenapa? Karena saya sadar bahwa asal muasal manusia itu sama. Yang katanya hebat, pernah punya kekuasaan, mengaku sebagai Tuhan, membangun piramid. Saya pergi, dia tidak dikuburkan di dalam tanah, dia disimpan di dalam peti kaca. Bapak Ibu semua kenal, namanya Fir'aun. Ini untuk yang sombong-sombong. Nanti kita adakan acara studi banding ketemu Fir'aun. Sambil umroh dengan Ustadz Atta, berangkat umroh, mampir ke Mesir, ketemu Fir'aun. Bapak Ibu mau? Ongkos tanggung masing-masing. Itu yang di belakang lagi heboh dengan drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sadar meyakini asal kita dari tanah, yang pejabat yang kaya tidak merasa dirinya mulia. Kalau kita sadar diri kita dari tanah, yang rendah di bawah rakyat jelata tidak merasa hina, karena asalnya sama. Cobalah lihat kulit kita dekat-dekat, bentuknya macam tanah. Tapi saya ini tanahnya agak putih Pak Ustadz. Kenapa? Udah dioles skincare. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu ini panas terik, maka saya buat 5 poin supaya jamaah tahu. Habis poin 5 ini Ustadz Somad selesai menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan yang berpanas-panas tetes 10 keringatnya dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Setiap langkah kakinya ke majelis ilmu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mudah-mudahan diangkat derajat, diampunkan segala silap dan salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Adik-adik mahasiswa yang KKN merasa grogi berhadapan dengan Bapak Kades, Kados, RT, RW, jangan merasa rendah karena kalian berasal dari asal yang sama. Orang kaya, pejabat-pejabat, jangan merasa mulia karena asal. Ini disangka drone, rupanya tawon. Karena asal kalian juga sama. Ini poin yang pertama, merasakan asal yang sama. Ini khutbah Nabi di Padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita dipanggil ke Baitullah. Amin. Di Padang Arafah, Nabi menyampaikan khutbah, la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tidak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Itulah prinsip persamaan egaliter manusia. Siapa yang mengamalkan prinsip persamaan ini sekarang? Yang mengamalkannya bukan negara Islam, justru yang mengamalkannya adalah negara Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, namanya Obama. Orang kulit hitam bisa jadi menteri luar negeri, namanya Condoleezza Rice. Orang kulit hitam bisa jadi penyanyi, namanya Michael Jackson. Orang hitam bisa jadi petinju, namanya
Mike Tyson, gak pernah kalah, kemarin kalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam jauh lebih dulu, karena Islam ketika sahabat Nabi sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, yang diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang azan adalah Sayyidina Bilal, orang yang berkulit hitam, yang duluan masuk surga. Didengar Nabi suara sendalnya, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Bilal yang berkulit hitam, bukan Arab, bukan Quraisy. Bilal, ini Mesir, ini Sudan, Afrika Utara. Antara Mesir dan Sudan ada satu desa namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Di kampung ini Afrika Utara, warna kulit cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tapi justru beliaulah yang didengar Nabi suara terompahnya, suara sendalnya dalam surga. Yang hitam jangan berkecil hati, yang putih jangan sombong dan bangga, yang mancung jangan sombong, yang pesek jangan putus asa, dan gak perlu operasi plastik. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad ini bicara persamaan, tapi kami lihat di acara ini nggak ada persamaan. Buktinya gambar yang paling besar gambar Ustaz Somad, gambar Kiai Mukri kecil, gambar Kiai Ahmad Hijazi kecil, gambar ketua panitia kecil. Ini bukan permintaan ulun, ini perbuatan panitia. Ustaz Somad mengatakan kita sama, tapi Ustaz Somad berada di atas pentas tinggi, kami di bawah. Ini pun bukan permintaan ulun, ini memang sudah disiapkan supaya kameranya bisa dapat tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kita ini sama. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia, inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad di tempat yang tinggi, ibu di tempat yang bawah. Abdul Somad yang disalami orang banyak, bapak yang merasa bukan siapa-siapa. Tapi kalau dalam hati bapak ibu ada rasa takut pada Allah, bapak ibu jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Memang betul, tapi jaga juga lah perasaan saya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang saya ingat, pura-pura nanya aja ini. Yang kedua, asalnya sama. Yang kedua, bahwa kita juga akan kembali ke tempat yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan kembali ke sana. 3 kali kita ulang. Salamun qawlam mir rabbir. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam, selamat. Qaulan, ucapan. Mir rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang hadir ini masuk surga insyaallah. Maka yang orang kaya, yang pejabat, yang alim ulama, yang banyak ilmu, yang miskin, yang susah, semuanya akan masuk ke dalam surga Allah sesuai dengan janji Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Umat Nabi Muhammad jangan minta masuk surga karena dia pasti masuk surga, tapi mintalah supaya selamat dari neraka, karena tidak ada jaminan selamat dari neraka. Makanya doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Abdul Somad, walaupun tempatmu tinggi jangan kau merasa lebih mulia, walaupun gambarmu besar jangan kau merasa lebih agung, walaupun kau dihormati orang jangan rangsa. Jangan-jangan nanti orang tanah laut lebih dulu masuk surga. Betul? Betul katanya. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena ketika di Pekanbaru sholat subuh jam 5, di tanah laut ini kan masuknya kalau waktu Indonesia bagian tengah. Jadi di Indonesia subuh jam 5, di sini sudah jam 6. Jadi lebih dulu sholat subuh orang tanah laut daripada orang Sumatera. Bangunnya lebih dulu, sholatnya lebih dulu, maka masuk surganya juga lebih dulu. Tapi kalau buat dosa, lebih dulu juga masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita menyadari prinsip ini, bahwa tempat kita pulang nanti sama, yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, yang pejabat masuk surga. Lalu apa yang membuat kita berkeluh kesah di dunia? Melihat orang kaya, ya biasa aja, akan mati juga. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kecuali orang kaya nggak mati-mati. Karun mati, Fir'aun mati. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu sama orang kaya sombong, bilang sama dia, orang kaya mati. Jumpa sama penguasa mati. Kita semua akan mati dan akan menghadap Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Semua nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lulus dari pertanyaan itu dan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Sebagaimana kita dikumpulkan di halaman Masjid Al-Abrar. Al-Abrar artinya orang baik-baik. Masjid Al-Abrar, masjid orang baik-baik. Kalau memang baik, kenapa acaranya di luar masjid? Karena kalau dimasukkan ke masjid, masjidnya meledak. Ini umat Nabi Muhammad, Masjid Al-Abrar, tempat orang baik-baik. Di dalam masjid penuh, di luar masjid melimpah. Kalau ada ceramah dalam masjid ramai, biasa. Ceramah di masjid subuh ramai, biasa. Ceramah di masjid malam ramai, biasa. Tapi ceramah siang panas terik, di tanah lapang, panas, ramai, itu di tanah laut. Allahu Akbar. Lautnya mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar bahwa kita semua akan mati, maka insya Allah itu menjadi rem yang selama ini korupsi, tipu, zalim, makan haram, aniaya, ingat mati. Istri, suami saling mengingatkan. Suami yang nakal, jahat, KDRT, kasar, zolim, narkoba, mancing gak pulang-pulang. Ibu kasih tahu sama dia, Bang, kamu nanti mati. Begitu juga dengan suami yang teraniaya. Istrinya suka jalan-jalan, suami disuruh ngepel lantai, disuruh mandikan anak, ganti pampers.
kasih tahu sama istrinya, kamu juga nanti akan mati. Maka kalau kita baik, kalau kita beramal soleh, kalau kita istiqamah, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Takut, sedih, penyakit manusia. Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru, berbahagialah. Orang yang kalau sudah hilang takutnya, hilang sedihnya, dia akan bahagia. Takut miskin, korupsi, sedih, depresi. Takut miskin, makan haram, sedih, stres. Tapi kalau sudah berbahagia, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagiakanlah dengan nikmat yang dijanjikan Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar